Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Bentakti Ardiantoyo. Di sini ada Rio Arya Yuda, Satria Jaya Fatur Rahman, ada Gimas Fatur Rahman, dan Adit Irfan Pamuji. Di sini kami ingin membahas tentang berita-berita yang berhubungan dengan pendidikan jasmani. Oke, saya share screen ya. Oke, berita pertama di sini ada disprasia atau gangguan koordinasi perkembangan. Nah, di sini apa sih itu disprasia atau gangguan koordinasi perkembangan? Nah, saya jelasin dulu ya. Itu kayak adalah gangguan keterampilan motorik yang biasanya mempengaruhi anak usia di sekolah. Nah, menurut rekan-rekan sekalian, rekan-rekan tanggapannya kayak gimana tuh? Menurut ini berita yang ada di depan kita, apa sih pengaruhnya terhadap pendidikan jasmani? Coba di Rio dulu kali ya. Oke, di sini saya mau menanggapi dari kekurangan motorik yang tadi dibahas ya. Pengaruhnya terhadap pendidikan jasmani itu sangat besar, karena dalam pendidikan jasmani itu gerak motorik merupakan hal yang paling penting. Dan biasanya jika mengalami gangguan dalam hal motoriknya, itu bisa mempengaruhi dari pembelajaran peserta didik itu tersendiri. Begitu tanggapan dari Kalau menurut Gimas, gimana Gim? Oke, mungkin saya mau ngejelasin kayak gejala atau kayak penyebabnya. Jadi penyebabnya itu yang biasa dialami oleh anak-anak itu kayak kesulitan memegang benda, kemudian berjalan dengan goyah, kemudian bertabrakan dengan anak-anak lain, kemudian tersandung kaki mereka sendiri. Gangguan koordinasi perkembangan ini dapat terjadi sendiri atau dengan attention deficit hyperactive atau disorder. Kondisi ini juga dapat terjadi dengan gangguan belajar lainnya seperti gangguan komunikasi atau gangguan ekspresi tertulis. Kemudian gejalanya itu meliputi kecanggungan, kemudian keterlambatan dalam duduk, merangkak, dan berjalan, kemudian masalah dengan mengisap dan menelan selama tahun pertama kehidupan, dan masalah dengan koordinasi motorik kasar, misalnya melompat atau berdiri dengan satu kaki, kemudian masalah dengan koordinasi visual atau motorik halus, misalnya menulis menggunakan gunting, mengikat tali sepatu, atau mengetuk satu jari ke jari lainnya. Mungkin itu saja, rekan. Oke, selanjutnya coba apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru pendidikan jasmani agar menanggulangi gangguan koordinasi perkembangan anak di peserta didiknya yang diajar? Coba Mas Adit bisa dijelaskan? Ya, izin memberi tanggapan terhadap dispraksia tersebut ya. Nah, karena di setiap pertumbuhan anak itu tidak semuanya memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang
baik dibandingkan dengan anak-anak atau murid didiknya yang lainnya. Biasanya itu salah satu penyebab dari diagnosa dispraxia itu karena kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, di situ tenaga pendidik atau guru pendidikan jasmani harus bisa melatih fisik untuk mencegah obesitas tersebut. Karena obesitas tersebut itu mempengaruhi oleh keterlambatan motorik anak yang membuatnya keberatan dalam melakukan aktivitas fisik. Maka dari itu saran saya guru penjas itu harus bisa memberikan pelatihan fisik yang baik, ada jadwal latihan untuk fisik supaya anak tersebut mampu mengikuti pelajaran olahraga di sekolah maupun pelatihan di klub olahraga tersebut. Terima kasih. Kalau menurut Satria Jaya, bagaimana nih cara menanggulangi gangguan koordinasi perkembangan pada peserta didik ini? Sebagai guru harus ngapain aja gitu? Maaf, mungkin si Satrinya sedang masalah jaringan. Jadi saya akan menambahkan. Jadi agar guru itu dapat menghadapi peserta didiknya yang memiliki kekurangan dalam motoriknya itu, biasanya guru itu menerapkan sebuah metode belajar baru. Seperti misalnya anak itu memiliki kecacatan dalam fisik tangannya lah. Nah, biasanya itu guru itu harus mengerti kayak apakah dia kuat untuk menghadapi pembelajaran yang akan dia hadapi nanti gitu. Biasanya guru itu akan mengimprove gitu bagaimana cara pembelajarannya yang bisa diterapkan oleh dia sendiri seperti itu. Udah, mungkin itu aja. Oh, jadi nanti seorang guru itu harus ini ya ke anak peserta didiknya mengajar cara melompat berjalan dengan benar ya gitu ya Rio ya. Ya, betul sekali. Contohnya kayak gitu. Apakah ada yang mau ditambahin lagi rekan-rekan ini untuk berita gangguan koordinasi perkembangan? Jika tidak ada, kita lanjut ke ini ya, materi berita yang kedua, yaitu berita yang kedua itu guru pendidikan jasmani cabuli siswinya yang jatuh sakit. Nah, ini sangat miris ya. Kalau menurut saya, kok bisa-bisanya ada guru pendidikan jasmani yang cabuli siswinya yang jatuh sakit. Padahal di dalam undang-undangnya udah tertera tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti ini. Coba menurut Adit gimana Adit? Nih ada seorang guru pendidikan jasmani. Coba ke ini aja dulu, Rio. Ada seorang guru pendidikan jasmani sebagai tauladan kita nih, malah dia mencabuli siswanya sendiri. Tanggapan Rio kayak gimana nih? Oke, saya menyampaikan pendapat saya. Saya pernah baca dari suatu argumentasi bahwa laki-laki yang melakukan hal seperti pelecehan seksual atau melakukan kejahatan kelamin seperti itu, biasanya dia itu dari dulu itu terlalu sering menonton film-film yang berbau pornografi. Sehingga karena ketergantungan akan video tersebut,
akhirnya tingkat nafsunya itu lebih tinggi daripada cara dia menahannya itu, sehingga dia melakukan segala cara agar nafsunya itu terpenuhi. Nah, biasanya uh, kemungkinan itu guru-guru atau orang-orang yang melakukan hal seperti itu mungkin dia memang dulunya itu suka menonton seperti itu gitu. Jadi dia itu tidak tahan gitu terhadap jika melihat seorang wanita gitu, sehingga dia melakukan hal pelecehan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Terus buat penanggulanginya nih, seorang guru tidak melakukan pencabulan pada siswanya atau siswinya, itu kayak gimana ya? Kalau menurut dari saya sendiri itu, kita itu sebagai guru seharusnya sudah mengerti hal-hal seperti itu. Karena dari awal kita mengambil pendidikan sebagai guru olahraga, itu kan kita diajarkan yang namanya pendidikan agama dan juga tentang sikap dan kepribadian. Jadi dari situ kita harus banyak belajar dan kita harus bisa menahanlah hawa nafsu kita itu agar tidak terjadi seperti itu. Gitu sih kalau menurut saya. Oke, mantap Mas Rio. Terus apa sih dampak dari siswi atau siswa-siswa yang diajar oleh pendidikan jasmani itu di terkena apa apa pelecehan tersebut kayak gitu. Dampaknya itu kayak gimana sih? Coba bisa dijelasin oleh Dimas, pendapatnya gimana? Oke, mungkin untuk dampak negatif itu ya terhadap pencabulan guru terhadap siswa itu kayak anaknya itu siswanya itu mungkin bisa depresi atau apa ya, mengalami trauma gitu karena takut, mungkin karena malu gitu dengan teman-temannya, diketahui oleh teman-temannya. Karena ya di zaman sekarang ya banyak sekali ya, apalagi sekarang juga banyak berita-berita tentang pencabulan seksual gitu ya, bukan hanya di guru olahraga atau pendidikan jasmani ya, bahkan biadabnya itu apa ya, kayak pemilik pondok pesantren atau bahkan ustadz atau guru agama juga yang apa yang mencabuli murid tersebut gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya izin menambahkan ya. Tadi saya juga setuju tuh, kayak anaknya itu bakal berdampak depresi gitu kan, serta stres gitu kan karena kejadian tersebut. Dan juga tadi saya sangat setuju bahwa tidak semuanya itu guru olahraga seperti itu. Itu hanya beberapa saja, dan bahkan pemuka agama pun juga pernah ada yang melakukan hal seperti itu. Dan juga saya izin menambahkan, anak itu juga bisa saja berkemungkinan tidak mau sekolah karena dia merasa malu akan terjadinya kejadian itu. Dan juga bisa saja anaknya itu menjadi bunuh diri gitu kan, seperti kasus yang waktu itu anak SD dia dicabulin hingga hamil, akhirnya dia bunuh diri. Tuh, dampaknya biasanya seperti itu. Baik. Terus bagaimana nih seorang siswi atau siswa agar menjaga diri dari perbuatan seperti ini? Coba bisa dijelaskan oleh Mas Adit. Oke, izin memberi tanggapan terhadap kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Itu makal dari itu pentingnya edukasi seks sejak dini itu sangat penting karena untuk apa si anak bisa melindungi diri dari kekerasan seksual tersebut. Yang pertama itu mengedukasi. Kita harus bisa memberitahu kepada anak perempuan bahwa
tubuh bagian tubuh mana saja yang harus menjadi privasi bagi kita. Bagian tubuh tersebut tidak boleh ditatap terlalu lama dan tidak boleh disentuh oleh orang lain tanpa izin dari kita, contohnya seperti area dada, kemaluan, dan bagian bokong. Yang kedua itu menjauhi lingkungan pergaulan yang kurang baik. Siswa harus bisa menjauhi lingkungan pergaulan yang kurang baik. Jika ada teman yang mengajak melakukan tindakan asusila seperti menonton video porno, melecehkan seseorang secara visual, atau menyentuh area privat seseorang, sebaiknya dengan tegas menolaknya dan jangan diikuti. Yang ketiga itu kita ajarkan untuk berani melawan siapapun itu pelaku kekerasan seksual. Fakta di lapangan masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak berani melawan ataupun melaporkan kejahatan ke pihak berwajib karena malu. Padahal kekerasan seksual itu sendiri haruslah dilawan agar memberikan efek jerah kepada pelakunya. Jika mengalami kekerasan seksual, segera berteriak dan harus melaporkan kepada guru dan orang tua. Dan fakta di lapangan juga tidak hanya perempuan yang menjadi korban seksual, laki-laki juga ada yang menjadi korban seksual seperti oleh para pedofil homoseksual. Dan di lingkungan sekolah itu harusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman juga nyaman kepada peserta didik. Tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran, tapi juga harus memberikan rasa aman dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan perundungan atau bullying. Oleh karena itu, seluruh elemen sekolah harus bekerja sama dan bersinergi dengan baik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih, Pak Bentar. Baik, terima kasih Adit. Oke, di sini saya mau menambahkan dari pernyataan tadi ya yang Adit tambahkan. Jadi saya juga setuju tuh, tapi terkadang dari pihak keamanan kita sendiri, dari pihak berwenang lah, itu kadang juga responnya terkadang suka lama gitu. Biasanya tunggu harus viral dulu di sosial media, baru mereka bisa menanggapinya gitu, melakukan tindakan lah. Jadi disitulah mungkin kurangnya dari pihak berwenang dari kitanya gitu. Seharusnya untuk hal-hal seperti itu kan sangat penting gitu kan, karena korbannya itu rata-rata masih anak di bawah umur. Seharusnya pihak berwenang itu lebih cepat gitu menanggapinya gitu terkadang. Ya itu aja. Izin menanggapi lagi atau menambahkan. Jadi untuk mencegah dari pencabulan seksual itu mungkin dari sikap siswa tersebut atau orang-orang tersebut. Dari sikap tersebut mungkin ada yang membuat orang itu menjadi bergairah atau ya semacamnya lah. Kemudian juga yang salahnya itu kebanyakan tuh dari kekerasan seksual itu dari cara berpakaiannya. Itu mungkin itu sangat menjebak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin saya menyimpulkan jadi seorang guru pendidikan jasmani itu seharusnya bisa menahan hawa nafsu karena mereka itu udah diajarkan etika gimana seorang guru dan sudah mendapatkan pembinaan, tapi ada aja satu atau dua seorang guru bisa melakukan seperti ini. Itu sangat disayangkan sekali. Mungkin sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.